Istiqomah merupakan keutamaan dalam Islam yang merupakan bukti dari kesungguhan seorang hamba dalam beribadah dan ketika seseorang sanggup melawan segala ujian dalam perjalanan istiqomahnya mendapat pahala surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fussilat ayat 30. Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, Kanal Informasi dan Inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda sudah bersama kami pagi ini. Kembali kami hadirkan Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, Rabu 26 April 2023. Dan alhamdulillah juga pagi ini kita sudah tersambung dengan Ustadz Nasuha Fakih SAG/MESY. Beliau adalah penyuluh agama Islam Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Dan pagi ini beliau sedang berada di Masjid Indramayu, dan sekaligus juga kita sapa pendengar yang juga bergabung pagi ini, jamaah salat subuh di Musola Baitul Mustaghfirin Blok Penanggul Pulak Desa Segaran Jantinyuat Indramayu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya Ustadz ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Minal aizin wal faizin Ustadz dari kami semua, mohon maaf lahir batin. Selamat berlebaran nih Ustadz. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum. Iya Ustadz, untuk tema kita pagi ini kaitannya tentang alam barzah begitu ya Ustadz ya. Ya. Ustadz mohon maaf, boleh volume radionya dikecilin agar nggak feedback di sininya Ustadz? Oh gitu ya. Iya, mohon maaf ya Ustadz ya, karena nanti suaranya bolak-balik nih jadi feedback. Ya. Dan pendengar, untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silahkan Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 849329 atau Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935, serta Anda juga bisa tinggalkan live chat-nya ya di channel YouTube kami RRI Cirebon. Dan baik, kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Ustadz Nasuha Fakih SAG/MESY. Mangga silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi serta para jamaah salat subuh Musalla Baitul Mustaghfirin Penanggul Kelampulak Indramayu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan taufik dan hidayahlah saat ini saya bersama jamaah Musholla Baitul Mutafirin di Indramayu bersama Mbak Lisma dan para pendengar RRI dapat melakukan aktivitas ibadah yakni thalabul ilmi dengan niat nawaitu ta'alluma liridallahi ta'ala fid daril akhirati wa izalatil jahli wa ihya'id dini wa ibqa'il Islam. Semoga kita mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi beserta para jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di edisi hari Rabu tanggal 26 April 2023 bertepatan tanggal 5 Syawal 1444 Hijriah. Kami mengetengahkan dengan tema alam barzah. Kenapa tema ini saya angkat? Karena sangat penting kita sebagai yang masih hidup harus tahu yang akan kita rasakan nanti setelah kita meninggal dunia. Walaupun kita hidup ini ada beberapa alam. Pertama adalah alam rahim yang dulu kita dikandung oleh ibu kita kurang lebih 9 bulan. Kemudian setelah lahir kita ada di alam dunia. Sekarang ini ada di alam dunia nih Bu, Pak. Betul ya? Dan nanti semua pasti akan mengalami yang namanya alam barzah. Karena kita semua ini semua camat semua ini. Apa camat? Calon mati. Nah, setelah kita meninggal dunia, kita ada di alam barzah. Atau nama lain alam kubur. Ini alam penantian. Sebelum kiamat datang, kita semua menunggu, menanti. Ketika sudah terjadi kiamat, baru kembali melanjutkan namanya alam akhirat. Bapak Ibu hadirin sholat subuh di Musholla Baitul Mutafirin dan para pendengar dimanapun berada. Jadi kita sadari ketika kita di alam dunia, ini adalah ad-dunya mazra'atul akhirah. Mumpung masih hidup di dunia, ayo bersama-sama kita menanam ibadah. Menanam ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti buahnya akan hasilnya dipetik di akhirat nanti. Nah, bagi saudara-saudara kita, tetangga kita, keluarga kita yang telah meninggal dunia, belum sampai ke alam akhirat. Masih di alam apa namanya? Alam kubur. Atau disebut alam barzah. Nah, seperti apa dan bagaimana alam barzah itulah kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 20, "Bainahuma barzahun la yabghiyan." Insyaallah ibu-ibu pasti hafal nih. Karena hafal surat Ar-Rahman. Salah satunya itu adalah bainahuma barzahun la yabghiyan. Wallahu bimuradihi, artinya kurang lebih di antara dua alam, yakni alam dunia dan alam akhirat itu ada namanya barzakh. Ya. Apa disebut sebagai alam barzakh? Apa itu artinya barzakh itu? Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab sebagai pakar ilmu tafsir di Indonesia, beliau menyusun tafsirnya namanya Kitab Al-Misbah. Barzakh itu dimaknani itu pembatas. Pembatasnya itu antara alam dunia dan alam akhirat. Dimaknani pembatasnya itu adalah bagaikan dinding. Kan dinding kan pembatas. Dindingnya, kata Profesor Dr. Quraish itu, dindingnya bagaikan dinding kaca. Tentu kita memahami namanya dinding kaca seperti apa. Bisa kelihatan tapi tidak bisa dilewati gitu. Ya. Jadi bagaikan dinding kaca itu artinya
bisa kelihatan, tapi tidak bisa dilewati. Ya, karena ada pembatas tadi. Dan kita sadari, saudara kita, orang tua kita yang telah tiada meninggal dunia, tetangga kita yang telah meninggal dunia, itu melihat kita semuanya. Melihat kita yang masih ada di dunia. Tapi kita bisa melihat enggak? Tidak bisa. Tapi orang yang meninggal dunia, yang sekarang ada di alam barzakh, itu melihat kita. Terutama keluarga, saudara-saudaranya, anak keturunannya. Apakah yang ditinggalkan itu sebagai ahli warisnya itu ahli ibadah atau tidak? Termasuk di dalamnya, apakah harta-harta yang ditinggalkan saat waktu dia hidup sudah dibagi atau belum? Atau saudara-saudaranya, keluarganya, ahli warisnya itu rebutan. Ketika telah meninggal dunia, dia yang punya harta itu, ini lebih menangis lagi gitu lah. Maka kita harus sadari, dan kita mumpung masih di alam dunia ini. Nah, Bapak Ibu, jamaah sholat subuh, serta para pendengar RRI dimanapun berada, kita harus perhatikan hal ini. Karena orang yang meninggal dunia, maka kita sebagai ahli warisnya ataupun orang yang masih hidup itu harus tetap sayang, harus kita cinta kasih kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, dan anak keturunan kita. Salah satu bentuk kasih sayangnya, ya pertama adalah mendoakannya. Salah satu di antara anak soleh dan soleh itu menanti doa kita. Lebih utama lagi, kalau harta-harta yang telah didapat selama dia hidup di dunia ini, maka segerakan untuk dibagi. Sebabnya apa? Kalau harta-hartanya tidak dibagi, orang yang meninggal dunia itu nangis setiap malamnya itu 1000 kali. Dengan rintihan dan tangisan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arwahal mu'minina ya'tuna fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Sesungguhnya arwah-arwah orang mukmin setiap malamnya mendatangi antara langit dan bumi atau di awang-awang sana. Wa yaqifuna bi khidha'i buyutihim, dan masing-masing arwah itu berhenti di sana di awang-awang sana sambil meluruskan rumahnya masing-masing. Wa yunadi fi kulli wahidin bi sautin hazinin alfa marrat. Masing-masing arwah itu memanggil-manggil sanak familinya, keluarganya satu malamnya itu 1000 kali. Bi sautin hazinin, dengan suara yang sedih, ataupun istilah lain dengan rintihan dan tangisan. Itu arwahnya demikian. Siapa yang dipanggil? Ya ahli wa aqaribi wa waladi ya man sakanu buyutana wa labisu siyabana. Yang dipanggil orang yang terdekat dengan itu siapa yang paling terdekat? Suaminya. Kalau yang meninggal, istri. Kalau yang meninggal istri, yang terdekat siapa? Suaminya. Karena suami istri itu 24 jam pasti berhubungan langsung. Entah secara komunikasi, termasuk tidur bareng pun bersama ya. Nah di situ. Orang yang terdekat itu yang pertama kali dipanggil itu. Siapa lagi yang terdekat? Wa aqaribi, saudara-saudara kandungnya. Entah saudara seibu sebapa atau sekandung, entah saudara seayah, entah saudara seibu. Itu dipanggil semua. Wa waladi, hai anak keturunanku. Nih kayak Nazir, anak saya nih. Kalau saya meninggal dunia, pasti dipanggil Nazir, Kholis dan seterusnya ini. Nanti kalau saya meninggal dunia. Dan di sini dipanggil, ku lakinya dingin ya? Iya. Iya. Anak turunannya. Termasuk orang yang menempati rumahnya. Ya, itu dipanggil juga. Dan orang-orang yang memakai pakaian pun dipanggil. Wala bisu siyabana. Nah, itu semuanya dipanggil semua.
Apa tujuan harapannya orang yang meninggal dunia yang ada di alam barzah itu satu malamnya memanggil-manggil 1000 kali? Waqtasimu amwalana. Segerakan untuk dibagi harta-harta peninggalannya. Kita sadar Bapak Ibu, kita ketika dilahirkan oleh ibu kita bawa apa sih? Apa bawa emas segelondong? Enggak. Mobil? Enggak. Kita tidak bawa apa-apa kan? Tapi kita hanya wujud asli kita saja. Bahkan yang dibawa Pak, yang dibawa adalah ari-ari malah. Ya, ari-ari tahu ya? Itu yang dibawa itu. Artinya tidak bawa apa-apa. Tetapi kita sudah hidup dari mulai kecil hingga besar, hingga dewasa, sampai nikah. Ya, tadi kita menikah ya, nah gitu. Nah, ketika menikah, an-nikahu miftahu rizki. Setelah menikah diberikan kemudahan mencari rizki, itu dilalahnya itu loh. Yang tadinya tidak punya rumah, setelah menikah hartanya barokah punya rumah. Yang tadinya tidak punya motor, karena menikah barokah hartanya punya motor. Bahkan sampai punya mobil, punya kendaraan. Yang kalau orang kampung mah punya apa selain itu? Sawah. Iya, sawahnya luar biasa. Ada 100 batang dan seterusnya ya kan. Nah itu kalau kita sudah punya pasti sertifikatnya diganti atas nama orang tersebut kan. Motor punya BPKB-nya atas namanya. Sawah sertifikatnya atas namanya. Betul nggak kira-kira? Nah yang memilikinya. Nah setelah mendapatkan semuanya namanya orang tadi camat. Apa camat tuh? Calon mati. Sehingga meninggal dunia. Aset-asetnya tadi sudah atas namanya. Sementara dia sudah tidak bergerak, sudah tidak bisa apa-apa. Maka yang paling utama segerakan untuk dibagi harta-harta tersebut. Kata almarhum itu suruh membagi waqtasimu amwalana melalui tabir mimpi dan seterusnya. Karena kata almarhum itu hal minkum min ahadin zakiruna. Apakah di antara kalian yang masih hidup ini kayak kita semua itu masih memikirkan tentang nasibnya mereka? Wa yatafakkaruna dan memikirkan sama mereka gitu loh. Sementara dia adalah fi ghurbatina. Orang yang meninggal dunia itu ada di tempat pengasingan. Entah kemana arahnya. Masih belum jelas. Masih di awal-awal tadi. Karena belum terjadi kiamat. Belum ada namanya hari akhirat. Sementara dia pun tidak bisa kembali lagi di dunia. Makanya wa nahnu fi siddin tawilin. Dan kami ini ada tempat bui ataupun penjarahan yang lama masanya, tidak mungkin akan dibebaskan gitu loh. Artinya orang meninggal itu tidak mungkin hidup lagi. Kalau hidup lagi gimana? Waduh, pada takut semua kan? Iya. Kenapa sebabnya? Wa khisnis syadidin. Karena pintu gerbangnya sangat kuat. Artinya orang yang meninggalnya tidak mungkin hidup kembali. Farhamuna. Kata orang yang meninggal itu, belas kasihanilah aku katanya. Salah satu di antara belas kasihannya, mendoakannya. Kemudian kalau ada harta walaupun sedikit, apalagi banyak, itu segera untuk dibagi. Ada tidak ada masalah, harta peninggalan milik orang yang meninggal dunia itu segera untuk dibagi. Jangan didiam-diamkan saja. Karena toh kita meninggal dunia lagi, nggak dibawa kan? Nah, di situ. Dan jangan sampai ada hak orang lain, kemudian hartanya tidak segera dibagi, nanti meninggal dunia lagi. Dia menikmati nggak? Belum sempat menikmati harta warisan orang yang meninggal dunia pertama tadi, dia belum menikmati juga karena belum dibagi gitu loh. Nah, di situ farhamuna. Kalau kalian kasih sayang kepada kita semua melalui pembagian waris, melalui doanya, yarhamukumullah. Orang meninggal juga mendoakan, mudah-mudahan Allah memberikan kasih sayang kepada kamu semua. Jadi ad-du'a bid-du'a. Jadi kalau kita sayang kepada keluarga yang meninggal dunia dengan cara membagi waris, maka insya Allah orang yang meninggal itu senang.
para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi, serta para jamaah sholat subuh, Baitul Mustaghfirin, penanggul pula, segeran Indramayu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, orang yang meninggalnya itu ada di alam barzakh. Maka salah satu bentuk kasih sayangnya kepada saudara kita, keluarga kita, suami kita, atau istri kita, atau kakak adik kita, atau anak keturunan kita, maka segerakan untuk dibagi. Supaya almarhum dan almarhumah yang tadinya punya harta, punya rumah, dan seterusnya, sudah selesai dibagi, dan dia senang. Dan saya punya testimoni, Bapak Ibu, saat waktu telah membagi waris, pertama kejadian di kota Cirebon, kedua pernah di Indramayu juga saya bagi waris. Setelah dibagi waris, tempat yang dibagi itu di ruang tamu itu bau harum. Bau harum. Kemudian adalah orang yang punya ahli waris itu dagangan. Nah, kemudian bau harum dilala orang yang jual, orang yang beli itu datang. Karena bau harum, penasaran, ibu pakai wangi apa? Minyak wangi apa? Kendalanya orang yang beli itu tidak minyak wangi, tidak memakai minyak wangi. Saya tidak memakai minyak wangi katanya. Nah, setelah selesai dia beli kemudian pulang, ruang tempat tadi yang wangi sudah hilang. Artinya di tempat yang telah dibagi itu disaksikan orang yang meninggal dunia pasti senang, dengan bentuk senangnya itu melalui tabirnya suara minyak wangi yang harum. Kalau di Indramayu pernah saya di sekitar itu. Ya, waktu membagi waris miliknya saudara saya, Ibu Haji Taibah. Luar biasa. Setelah saya selesai, kemudian diantar lagi oleh Kang Aliuddin. Nah, ke sana, ke Cirebon. Menantunya, itu saat waktu menyaksikan saya bagi waris, itu ketiduran. Nah, di tengah tidurnya dia cerita kepada saya, itu almarhumah atau mertuanya itu ngelus-ngelus dadanya sambil tersenyum. Itu sambil tersenyum. Hakul yakin almarhumah Ibu Haji Taibah itu senang setelah hartanya dibagi. Dan tidak ada persoalan antara kakak adiknya. Karena sudah jelas haknya. Walaupun anaknya perempuan dapat 1, dia menerima. Walaupun kakaknya dapat 2, dia menerima. Dan di samping bagian itu, kakaknya itu memberi sebagian haknya kepada adiknya yang perempuan. Jadi sebagai idkholus surur. Jadi adiknya dapat hak hanya sepertiga. Kemudian dia juga dapat hibah sebagian dari kakaknya. Jadi almarhum dan almarhumah itu senang ketika aset hartanya telah dibagi. Dan ketika harta-hartanya tidak segera dibagi, almarhum almarhumah di alam barzakh itu menanti supaya asetnya segera dibagi. Kalau tidak dibagi-bagi sampai 1 tahun, 2 tahun sampai ribut. Kata anak satu, ini milik saya. Kata yang lain, milik saya. Itu lebih nangis lagi di sana. Dan tadi memanggil-manggil itu mungkin secara verbal, secara ucapan tidak kedengaran mungkin. Pernah dengar nggak orang meninggal juga kemudian kita ada kedengaran orang meninggal? Tidak mungkin. Tapi kebanyakannya itu melalui mimpi. Melalui mimpi itu. Mimpinya kelihatannya sedih gitu loh. Dan ini alhamdulillah saya sering dapat konsultasi orang yang pengen tahu seperti apa sih harta-harta yang telah ditinggalkan, bagaimana hak-haknya. Nah, ketika konsultasi ke saya tanya, ibu, bapak, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, gimana? Pernah mimpi nggak? Iya, pernah mimpi. Nyata itu. Bahkan 3 hari yang lalu, hari Ahad kemarin, setelah Lebaran, saya akan dapat amanah di Desa Mundu Karangempel. Itu juga sama. Saya tanya, iya sering mimpi. Anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga. Saya tanya istrinya, masih hidup, istrinya tidak. Yang tanya yang sering mimpi itu anak kedua sama anak ketiga. Kalau anak pertama enggak. Nah, justru selain anak kedua, ketiga, cucunya juga mimpi katanya.
ngimpi kakeknya yang telah meninggal dunia. Nah, di sini jelas sekali tujuan harapannya orang yang telah meninggal dunia punya aset berupa tanah ataupun rumah dan tentunya ada miliknya dan atas namanya segerakan untuk diwaris. Dengan kewarisan itulah mudah-mudahan dia di alam barzah tenang. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau nggak percaya alam barzah tenang gara-gara itu, mangga silakan coba ibu bapak meninggal dunia dulu. Kalau nggak percaya loh ya. Nggak bisa balik lagi gitu loh. Seandainya bisa balik, maka ceritakan gitu loh. Karena sebabnya apa? Karena hadis Nabi itu adalah in huwa illa wahyun yuha, gitu loh. Pasti gitu loh. Karena adalah sebagai petunjuk dari Allah dan petunjuk dari Rasulullah SAW. Para pendengar setia RRI dan para jamaah sholat subuh yang dilakukan oleh Allah SWT. Demikian mudah-mudahan apa yang sampaikan ini menjadikan sebagai pertanyaan nanti yang belum jelas. Silakan Mbak Lisma untuk tanya jawab. Baik, terima kasih Ustadz, dan langsung saja kita sapa pendengar yang sudah bergabung di telepon kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Lisma Duryasari. Iya, Pak Astiono, mangga silahkan. Dari mana Pak Astiono nih? Pak Astiono di Bumi Ayu, Ustadz. Bumi Ayu, Brebes ya. Bapak Ustadz Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan. Kami atas nama pribadi sekeluarga Mina Aidin, mohon maaf lahir dan batin. Selama kalau ada ucapan dari permintaan kami dalam Mutiara Pagi selama 1 tahun pada Pak Ustadz Nasuha Fakih. Begini Pak Ustadz, memang telah menduga kalau warisan itu tidak ada henti-hentinya. Tapi kami percaya ahlinya hanya Pak Ustadz Nasuha. Seperti habis lebaran kemarin, kejadian di keluarga kami ada selisih uang waris yang kurang sedikit dari pembagian yang tidak merata. Yang kami tanyakan, nanti orang tersebut bagaimana Pak Ustadz? Akan tetapi, keluarga saya juga tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Beliau sangat sabar karena dia seorang anak perempuan satu-satunya. Akibat dari itu Pak Ustadz, apakah berkah warisan yang telah diterima berupa uang? Terima kasih atas penjelasan dari Pak Ustadz Nasuha Fakih. Terima kasih pula kepada Mbak Lisma Duryasari, kami sebagai marbot masjid di Bumi Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab Mbak Lisma. Iya, mangga Ustadz silahkan. Terima kasih Pak Sutiono. Saya juga ucapkan mohon maaf lahir batin di suasana lebaran ini bila ada kata salah, dan mudah-mudahan amal ibadah puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kaitannya dengan salah satu keluarga meninggal dunia, punya anak satu dan telah dibagi waris tapi ada sisa tadi. Ya, karena ini anaknya perempuan, maka pasti ada sisa. Supaya hikmah dan barokah, maka sisanya itu haknya milik saudara-saudara kandungnya. Karena anaknya perempuan tunggal dalam surat An-Nisa ayat 11 itu hanya mendapat mendapat setengah, bukan sepertiga, atau 1/2 gitu loh. Contoh misal fulan meninggal dunia sebagai orang tua laki-lakinya. Kemudian ada fulana sebagai istrinya. Dan selama menikah 40 tahun itu punya lafaz tunggal. Nah, hak warisnya sebelum dibagi waris dibagi 2 dulu. Kalau sama 100 juta dibagi 2 dulu, masing-masing 50 juta milik suami, 50 juta milik istri. Nah, yang dibagi hanya miliknya suami saja. Istri bukan dapat warisan, itu keringatnya dia selama 40 tahun menikah itu. Maka pembagian waris itu bukan semuanya. Karena susah senang bersama dengan suami istri. Walaupun yang bekerja suami, istri pun bekerja. Justru pekerjaan istri tidak bisa digantikan oleh suami.
yaitu melahirkan, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Kan punya anak satu kan? Nah, di situ. Jadi 50 juta milik suami, 50 milik istri. Karena meninggalnya suami, dibagi hanya miliknya suami saja. Siapa ahli warisnya? Istrinya, anak tunggal perempuannya, dan saudara-saudara kandungnya suaminya tadi. Porsinya dapatnya, istri dapat 1/8 dari 50 juta. Anak kandung putri ataupun perempuan itu setengahnya. Jadi setengahnya dan sisanya untuk saudara-saudaranya. Porsinya 1/8 sama setengah. KPT-nya angka 8. 8 dibagi 8 sama dengan 1. 8 bagi 2 sama dengan 4. Berarti ada angka 1 dan angka 4 berapa jumlahnya? 5. Menuju angka 8 berarti sisanya 3. Artinya istri dapat 1/8 tetap, anak perempuan tunggal setengah berubah menjadi 4/8, dan sisanya 3/8-nya untuk saudara-saudara kandungnya. Insya Allah kalau dengan cara ini sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, istri dapat 1/8 plus dapat separuh harta tadi, dan satu anak perempuan sebagai anak tunggalnya setengah ataupun 4/8, sisanya 3/8 untuk saudara-saudara kandungnya. Insya Allah akan barokah. Bukan semuanya untuk anak, bukan. Bukan semua untuk istri. Ada hak milik siapa? Saudara-saudara kandungnya. Kakak adiknya itu. Supaya barokah itu ya. Demikian Mbak Risma. Ustadz, kalau misalnya tadi kan ditanyakan ada kesalahan hitung. Nah, ini apakah berhak untuk misalnya komplain gitu, minta dihitung ulang atau minta dikembalikan, atau memang ya udah pasrah aja gitu, Ustadz? Ya. Kalau seandainya ada kesalahan, kita ada istilah tidak ada dusta di antara kita. Maka kita harus komunikasi lagi dengan ahli waris yang lainnya. Karena jangan sampai nila setitik rusak susu sebelah, kata istilah peribahasa itu. Sedikit bukan haknya, maka akan menjadi masalah di kemudian hari. Sebabnya apa? Harta yang paling tajam ada 2. Yaitu harta wakaf, artinya orang tua mewakafkan karena belum dibalik nama pada nazirnya itu, maka kemudian diambil lagi oleh ahli warisnya, itu menjadi masalah lebih besar. Yang kedua, harta yang tajam lagi adalah harta waris. Maka kalau seandainya salah hitung, ya kita hitung kembali, rekonstruksi lagi gitu loh. Dari kalaupun habis umpama nih, karena sudah nasib menjadi bubur sumpama, ya nggak apa-apa. Yang kalau sudah habis, kira-kira bagaimana nih? Pasti ada solusinya. Mungkin adalah salahkan kita terima lagi, walaupun tidak banyak kan, karena sisa, karena salah menghitung sih. Kemudian dihibahkan yang tadi kelebihan tadi bisa. Tapi tidak ada dusta di antara kita, supaya enak. Ketika makan pun enak. Tidak ada masalah kan gitu loh. Karena kita sadar juga manusia kan tempat kesalahan dan kelupaan. Nah, di situ. Baik, ya gitu ya Mbak Risma ya. Siap, baik. Terima kasih Ustadz, dan kembali kita sapa pendengar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Lisma Yulia Sari. Iya. Mangga silahkan Pak Ahmad Pak, di Garut ya. Di Garut Limbangan dari ini. Limbangan Pak, di Jalur. Di Garut, waduh jauh banget ini. Siapa namanya? Ahmad. Karena melengkap saya Ahmad Fauzi. Itu kan. Lengkapnya Ahmad Irwansyah Fauzi itu kan lengkapnya. Baik. Begini, mohon maaf lahir batin, selama bulan Ramadan tidak ketemu sama Mbak Isma. Sekarang udah beres Ramadan ketemu lagi sama Mbak Isma. Sama-sama. Alhamdulillah kembali lewat udara ya. Iya. Tidak nutup kemungkinan saya manusia biasa, pasti banyak kesalahan. Sama-sama. Selama saya mengikuti Mutiara Pagi di RRI Cirebon, dengan pasti banyak salam. Alhamdulillah para guru-guru kita yang ada di RRI Cirebon betul-betul sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Itu amal yang disampaikan oleh Husna Pak Ustadz, betul-betul itu dan amal yang baik itu kan. Termasuk juga doa buat saya, Bu Mbak Isma juga sehat, tetap cantik, jadi istri yang solehah, itu doa saya. Terima kasih Pak Ahmad. Mangga silakan. Tentang masalah waris ya, ini ada 2 hal memang. Saya juga begini Pak,
punya sedikit lah dari warisan orang tua. Karena kebetulan saudara saya kan semuanya 5, 3 laki-laki, yang 1 udah meninggal saudara saya. Tinggal laki-laki 2, perempuan 2. Nah di sini anak adik saya yang perempuan itu sadar, silahkan baikkan secara aturan hukum yang berlaku. Kata adik saya yang perempuan, ya menerima, ya tidak, ya udah seperti bagaimana seperti hukum. Nah selesai membagikan secara hukum, saya punya adik perempuan, karena apapun juga hidup seperti sebegini, hidup sendiri sebegini Pak, apapun juga terhadap adik saya perempuan. Itu kakak juga, saudara-saudara juga sama, memberikan kepada saudara perempuan. Jadi akhirnya jadi bukan itu ngasih dari saya, ya silahkan, misalkan begini, taruh misalkan adik saya dapat 100.000 umpamanya, saya 200, kasihkan lagi, jadi sama. Apakah tidak melanggar aturan hukum Pak? Baik. Karena itu disamakan berarti melakukan hukum. Adik saya yang perempuan itu menerima secara hukum, tetapi sudah secara hukum saya memberikan hibah kepada saya. Bagaimana itu pendapat Bapak Ustaz? Apakah tidak termasuk melanggar aturan? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustadz, silakan. Pak Ahmad Fauzi di Garut yang nun jauh di sana ya. Kaitannya dengan orang tua meninggal dunia, orang ahli warisnya ataupun anak-anaknya 5, 3 perempuan, laki 2 ya. Kalau dia sadar semua, anak laki-laki dapat 2, anak perempuan 1, insya Allah akan berkah. Setelah pembagian waris, kemudian anak laki-laki yang dapat banyak 200 tadi, anak perempuan dapat 100 itu, kemudian memberikan hibah sebagiannya untuk adiknya perempuan atau adiknya kakaknya lah perempuan, itu sangat luar biasa. Harus demikian. Tapi tidak ada istilah paksaan, tapi pemberian anak laki-laki kepada adiknya atau kakaknya perempuan tidak ada paksaan, sifatnya hibah. Itulah. Insya Allah kalau hibah, nanti adiknya ataupun kakaknya yang perempuan diberi dari anaknya atau adiknya laki-laki itu sangat senang. Sebagai idkhalus surur, memberikan rasa berbunga, senang. Senang nggak kalau dikasih, Bu? Senang nggak? Dengan senangnya itu dia dapat pahala juga. Gitu loh. Tapi tidak boleh dipaksakan. Kalaupun tidak dikasih, dosa nggak anak perempuan laki-laki? Tidak berdosa. Gitu loh. Tapi jangan dipaksakan, sesuai dengan hati nuraninya. Tapi dilalaknya biasanya, kalau sudah ada angka, nilai besar, kadang-kadang emang, kadang-kadang tuh. Nah, maka anak laki punya perang dengan hawa nafsunya dia sendiri. Nah, karena musuh yang paling kuat adalah siapa? Hawa nafsu kan. Mana besar sih masalahnya kan gitu. Dan alhamdulillah ketika saya membagi waris, saya juga memberi kesempatan. Silakan anak yang laki-laki, kalau memberi, mangga. Maksimal memberi itu tidak boleh melebihi 1/3 yang dia dapatkan. Itulah. Tidak ada paksaan. Kalau tidak memberi, tidak berdosa. Setelah saya sampaikan, alhamdulillah dia memberi. Kemarin waktu puasa, sudah 1 minggu, saya bagi waris di daerah Cideng. Saya sampaikan, anak-anaknya itu ada 4. Lakinya 2, perempuannya 2. Setelah dibagi, kemudian kasih tahu, memberi. Ya walaupun tidak banyak, karena itu sih tadi. Tapi hasil dari instruksi itu, memberikan itu, alhamdulillah dia memberi. Nah, kalau tidak ngasih, tidak berdosa. Ini. Jadi, tidak ada unsur paksaan yang pertama. Yang kedua, nilainya berapapun, itulah yang dia dapatkan. Nah, jangan sampai dipatok. Kamu beri sama sekian, jangan. Karena ini adalah bentuk hibah, bentuk kasih sayang adik yang laki-laki kepada kakaknya yang perempuan. Apa tidak ingat waktu kecil, siapa yang nimang-nimang anak adik yang laki-laki? Kakaknya yang perempuan, ya kan? Betul nggak kira-kira? Nangis disayang-sayang oleh kakaknya yang perempuan. Tapi kakaknya perempuan jangan sok ngomong besarnya gitu loh. Tetap kita tunduk kepada hukum Allah 2:1. Setelah dibagi, kemudian dia dapat tak banyak, 200 juta, 15 jutanya, ataupun 25 jutanya, maksimal 25 juta, untuk adiknya yang perempuan, atau kakaknya yang perempuan, jauh lebih bagus. Bahkan ketika demikian, ada 3 keuntungan besar kalau saya sampaikan. Pertama, dia dapat pahala sesuai dengan hukum Allah, sesuai surat An-Nisa 11-12.
Yang kedua, anak laki-laki yang memberikan hibah kepada kakaknya atau adiknya yang perempuan itu dapat pahala tambahan. Karena rasa senangnya tadi. Kalau kita diberikan senang nggak, Bu? Senang. Nah, dengan senangnya itu akan dapat pahala yang laki-laki tadi. Iya. Yang ketiga, kemanfaatan adalah dapat keberkahan. Al-barakatu iya ziyadatul khair. Nah itu. Jadi sangat senang sekali, akan ukun banget gitu. Ya demikian Mbak Risma. Baik, terima kasih Ustadz. Kembali kita sapa pendengar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayunda. Iya, Pak Rubin di Tanjung Brebes ya. Mangga Pak Rubin langsung saja Tanjung karena Brebes. waktunya tinggal sedikit lagi. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini Ustadz pulang kampung. Tapi Pulang kampung, yang berharga mudik. Untuk masyarakat di Indramayu. Barangkali Indramayu cukup terkenal itu. Iya. Rekan kita. Pak Winda Rubin, juga dari mohon Indramayu. maaf langsung Kan ke pertanyaannya karena waktunya tinggal sedikit lagi Pak Rubin. Oh ya. Iya. Jadi alhasil demikian Ayunda. Jadi tadi karena waktu mepet hanya tanyanya begini Ustaz. Ya. Di alam barzah orang tua merasa bergembira tapi anak-anaknya membagi masih rikuh. Ini cara yang paling mudah supaya bahasa Jawane kena bayi kena iwake orang budek banyune. Oh gitu ya. Bagaimana caranya supaya secara bagus mereka menerima hukum-hukum Allah ini, tapi mereka khawatir, masih di sini belum punya rumah, mau dibagi-bagi, mau kemana kita? Hanya bagaimana cara yang langkah-langkah yang baik awal-awalnya supaya tenang, tapi semuanya beres. Barangkali Ustaz, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Derubin di Tanjung Brebes, Jawa Tengah ya. Kaitannya dengan ketika orang tua meninggalnya itu menanti kita, yakni menanti untuk segera hartanya dibagi, supaya tidak bengok-bengok, tidak manggil-manggil yang semalamnya 1000 kali. Nah, bentuk kasih sayang dan cinta kasih adalah segera nasihat dan sebagainya. Nah, kemudian timbul pada anak, kayak akibat ya, kalau dibagi-bagi sih gitu loh. Apalagi ada saudara tidak punya rumah. Sementara cuma rumahnya satu gitu loh. Tetap dibagi. Ada tidak ada masalah segera dibagi. Bentuk cinta kasihnya adalah melalui pembagian waris. Walaupun sehelai kain pun, sehelai pakaian tetap dibagi harus. Karena dulunya tidak pakaian masalahnya. Apalagi punya rumah dan seterusnya kan. Nah, bagaimana caranya ibu pekewuh, Riko dan seperti itu, emang yang namanya pembagian itu emang sensitif sebetulnya sih. Ketersinggungan ada dan seterusnya. Maka panggillah orang yang ahli di bidangnya. Karena warisan bukan pemberian, tapi pembagian. Kalau hibah itu pemberian, orang yang punya masih hidup. Tapi orang tua tidak boleh memberikan saat hidup. Itu hibah tidak boleh. Nah, ketika orang tua meninggal itu melalui pembagian. Kalau pembagian harus ada orang yang pembagi. Hakikatnya yang membagi Allah SWT mungkin tidak mungkin kan? Kemudian Nabi diutusnya. Dan Nabi bashar lakal bashar. Manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Wafat dan seterusnya. Maka kata Nabi, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Maka ulama lah yang membagi waris. Ada ustadz, ada kiai, ada ajengan. Nah ini sebagai petugas utama. Tanyakan kepada orang yang ngerti. Tidak boleh membagi sendiri. Walaupun ahli waris pintar selama ini. Ngerti masalah ilmu waris. Kalaupun dia membagi, khawatir ada suudzon. Ada sakwa sangka. Wah, gara-gara yang bagi anak itu ya. Nggak adil kan gitu. Ada sakwa sangka itulah. Maka harus dibagi bagi orang yang ahli, orang yang ngerti, yaitu para kiai, para ustadz, para ajengan, supaya fik apa yang diberikan, apa yang dibagikan itu. Karena ulama kiai itu tanggung jawab besar. Kalau salah membaginya, dunia akhirat dia tanggung jawabnya. Nggak dapat warisan, tapi tanggung jawabnya besar. Ya, baik. Makanya utama itu para kiai, ulama yang tahu tentang masalah hukum waris itu. Demikian, Mbak Lisma. Baik, Ustadz ini sayang sekali waktunya tinggal sedikit lagi sebagai penutup. Mangga silakan Ustadz. Para pendengar RRI dimanapun berada dan para jamaah sholat subuh, musola Baitul Mutafirin, Penanggul Pulak, Indramayu, alhamdulillah
dengan adanya pembagian waris ini, utama orang yang meninggalnya di alam barzah tenang. Jangan menanti sampai meninggal dunia berikutnya yang lainnya. Ini PR bagi kita yang paling besar itu. Kemudian mudah-mudahan dan insya Allah dan itu pasti, ketika sudah membagi waris, punya haknya masing-masing dari ahli waris itu tahu haknya dan dia akan rukun, akur, harmonis kembali. Beda kalau tidak segera dibagi. Ada sangka suudzon ada dari kakak adiknya karena ditempati oleh salah satu ahli waris. Jangan sampai terjadi karena kita khawatir punya dosa yang tidak disengaja. Dosa kita ada dua, ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Dosa yang disengaja tentu kita melakukan yang tidak diterima apa yang dilarang oleh Allah karena minuman keras itu dosa disengaja. Dosa yang tidak disengaja salah satunya harta-harta peninggalan orang tuanya tidak segera membagi. Akibatnya orang yang tidak menerima, kakak adiknya tidak menepati itu sangka suudzon. Sakwa sangka suudzon itu timbul perasaan dia tidak enak karena haknya. Nah, orang yang menempati rumah ini tio-tio nggak ngerti atau pujar-pujar ini dapat dosa. Ya, karena dia tidak membagi hak milik kakaknya, adiknya yang tidak menempati rumah itu. Demikian mudah-mudahan dengan melalui siaran RA ini dapat mendapatkan ziyadatul ilmi dan mendapatkan keberkahan hidupnya. Terima kasih Mas Lipa. Kurang lebihnya mohon maaf. Alafuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ustadz Nasuha Fakih SAGMESY. Beliau adalah penyuluh agama Islam Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Terima kasih juga untuk jemaah sholat subuh dari Musola Baitul Mustaghfirin Blok Penanggul Pulak Desa Segaran Jantinyuat Indramayu. Dan yang pasti juga terima kasih untuk Anda semua pendengar yang selalu setia bersama kami dalam sajian Mutiara Pagi yang insya Allah bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam sajian Mutiara Pagi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.